Halo anak-anak ibu semuanya, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Ibu harap kabar anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tematik tema 2 dengan subtema keempat, khusus mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah anak-anak ibu, persiapkanlah dirimu untuk belajar, persiapkan buku temamu, dan dengarkan dengan baik serta simak dengan baik penjelasan dari ibu guru agar kamu paham dan mengerti akan materi pembelajaran kita hari ini. Oke anak-anak ibu, selamat belajar dan tetaplah semangat. Nah, langsung saja kita ke materi. Anak-anak ibu menjawab pertanyaan sesuai percakapan. Made dan teman-teman sekelasnya berwisata ke pantai. Sesampainya di pantai, mereka bercengkrama dengan ibu guru. Ibu guru mengingatkan mereka untuk selalu berhati-hati saat bermain di pantai. Made, Ale, dan Eko bermain layang-layang. Sementara itu, Fatima, Cici, dan Uni bermain pasir pantai. Sebelum bermain, ibu guru menjelaskan tentang benda-benda di pantai. Nah, anak-anak ibu, di sini ada percakapan tentang ibu guru dan siswa yang ada di bukumu pada halaman 171. Mari kita baca bersama-sama. Anak-anak, sekarang kita sudah sampai di pantai. Bagaimana perasaan kalian? Tanya bu guru. Sangat senang bu, jawab Eko. Kalian boleh bermain tetapi tidak boleh jauh-jauh, jawab bu guru. Baik bu, jawab seluruh siswa. Saya ingin bermain layang-layang, apakah boleh bu? Tanya si Eko. Boleh Eko, kalau saya ingin menulis di pasir bu. Silahkan Uni, tetapi ingat jangan dekat dengan tepi pantai. Baik bu, ibu mau bertanya dulu, benda apa saja yang ada di pantai? Kapal, keranjang ikan, jaring, pancing, pelampung, dan sampan bu, jawab Cici. Pasir, batu, kerang, dan air bu, jawab Made. Layang-layang dan balon bu, jawab Ale. Wah, pintar sekali anak-anak ibu. Beri tepuk tangan untuk kita semua, jawab bu guru. Nah anak-anak ibu, tanda baca yang digunakan dalam teks percakapan itu adalah tanda baca koma, tanda baca titik, tanda baca tanya, dan tanda baca seru. Kita sudah membaca teks percakapan. Sekarang kita menjawab pertanyaan sesuai dengan percakapan tersebut. Nah, contohnya di sini anak-anak ibu, yang pertama, siapa yang ingin bermain layang-layang? Ya, jawabannya Eko yang ingin bermain layang-layang. Yang kedua, apa yang ingin dilakukan Uni? Nah, jawabnya Uni ingin menulis di pasir. Yang ketiga, apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Jawabannya, Bu Guru bertanya kepada siswa tentang benda yang ada di sekitar pantai. Nah, yang keempat, apa saja benda yang ada di pantai? Jawabannya, benda yang ada di pantai yaitu ada pasir, air, kerang, balon, dan juga layang-layang. Nah, itulah anak-anak ibu pertanyaan berdasarkan percakapan tadi. Yang selanjutnya menceritakan gambar tentang keragaman benda. Kita dapat membuat cerita tentang keragaman benda, anak-anak ibu, dengan mengamati gambar yang disajikan. Nah, ketika kita mengamati gambar, perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, benda yang dilihat. Yang kedua, ciri-ciri benda. Yang ketiga, wujud benda. Dan keempat, kegunaan benda. Melakukan pengamatan tentang ciri-ciri benda. Nah, ada langkah-langkahnya anak-anak ibu. Langkah-langkah melakukan pengamatan tentang ciri-ciri benda adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada alat dan bahannya, yang dimana ada air, pasir, ember, sekop, dan juga kerang. Nah, di sini kita akan melakukan pengamatan tentang ciri-ciri benda anak-anak ibu, sesuai dengan alat dan bahannya.
Nah, di sini langkah pengamatannya yang pertama, kita amati wujud dari setiap benda. Yang kedua, kita amati bentuk dari setiap bendanya. Yang ketiga, kita amati warna dari setiap benda. Yang keempat, kita tuliskan hasil pengamatan ciri-ciri benda. Nah, itu untuk langkah-langkahnya. Sedangkan untuk hasil pengamatannya anak-anak ibu dari alat dan bahannya yang tadi, yang pertama itu ada benda air. Nah, ciri-cirinya untuk air, wujud bendanya adalah wujud benda cair. Bentuknya berubah dan warnanya bening. Yang kedua pasir, wujudnya yaitu wujud benda padat. Bentuknya tetap, warnanya coklat atau hitam. Yang ketiga ember, wujudnya padat, bentuknya tetap, warnanya biru. Yang keempat sekop, wujudnya padat, bentuknya tetap, warnanya hijau. Kelima kerang, wujudnya padat, bentuknya tetap dan warnanya kuning. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa benda-benda di pantai memiliki bentuk beraneka ragam. Air berwujud cair dan bentuknya selalu berubah. Pasir, ember, sekop, dan kerang berwujud padat. Ketiganya memiliki bentuk yang selalu tetap. Semua benda memiliki warna yang berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya membuat pertanyaan sesuai dengan teks. Nah, di sini ada teks anak-anak ibu tentang istana pasir. Nah, di sini mari kita baca bersama-sama. Istana pasir adalah bangunan istana dari pasir. Istana pasir biasanya dibuat di sekitar pantai. Anak-anak suka membuat istana pasir di pantai. Orang dewasa juga bisa membimbing anak-anak. Istana pasir dibuat dengan ember dan sekop. Istana pasir digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, kas istana pasir yang memiliki dua jenis dasar. Istana pasir dengan beberapa jenis menara atau satu menara. Jenis istana pasir yang kedua yaitu tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir lainnya. Istana jenis ini akan menciptakan menara gumpalan pasir. Nah, dari teks di samping kita bisa membuat pertanyaannya sebagai berikut, anak-anak ibu. Yang pertama, berapa jumlah jenis istana pasir? Yang kedua, apa yang digunakan untuk membuat istana pasir? Yang ketiga, siapa yang bisa membuat istana pasir? Keempat, di mana tempat untuk membuat istana pasir? Yang kelima, bagaimana bentuk ember dan sekop? Membuat kalimat tentang keragaman benda. Dari sebuah kata, kita dapat membuat kalimat. Sebelum membuat kalimat, kita harus tahu dulu makna kata tersebut, anak-anak ibu. Nah, perhatikan contoh berikut. Yang pertama ada kata jungkat-jungkit. Maknanya yaitu mainan bergerak-gerak turun naik. Yang kedua ada kata bangku. Maknanya atau artinya benda untuk tempat duduk. Contoh kalimat menggunakan kata-kata di atas. Nah, yang pertama, contoh kalimatnya. Di taman bermain terdapat ayunan dan jungkat-jungkit. Nah, yang kedua, setelah lelah bermain, Ida beristirahat di bangku taman. Nah, itulah anak-anak ibu contoh membuat kalimat tentang keragaman benda. Yang selanjutnya melakukan pengamatan tentang ciri-ciri benda, sama seperti yang tadi anak-anak ibu. Nah, langkah-langkahnya kita amati atau kita sediakan dulu alat dan bahannya. Di sini ada tiang ayunan, tempat duduk ayunan, dan juga tali ayunan. Nah, sekarang langkah yang pertama untuk pengamatannya, kita amati wujud, bentuk, dan warna setiap benda. Yang kedua, kita tuliskan hasil pengamatan ciri-ciri benda yang kita dapat. Nah, hasil pengamatannya anak-anak ibu. Nah, yang pertama itu ada nama bendanya yaitu tiang ayunan. Ciri-cirinya wujud bendanya padat.
bentuknya tetap, warnanya abu-abu. Yang kedua, tempat duduk ayunan, wujudnya padat, bentuknya tetap, warnanya biru. Yang ketiga, tali ayunan, wujudnya padat, bentuknya tetap, warnanya coklat. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa benda pada ayunan mempunyai ciri yang berbeda. Semua benda pada ayunan berbentuk tetap. Semua benda pada ayunan juga berwujud padat. Nah, yang selanjutnya anak-anak ibu menuliskan ciri-ciri benda berdasarkan pengamatan. Untuk dapat menuliskan ciri-ciri benda dengan baik, lakukan pengamatan dengan teliti. Ciri-ciri benda meliputi bentuk, warna, wujud, dan juga kegunaannya. Nah, di sini anak-anak ibu contoh menuliskan ciri-ciri benda. Nah, bisa kita amati yang pertama ini ada bola warna-warni. Nah, ciri-cirinya bola-bola ini memiliki berbagai macam warna. Bola mainan ini terbuat dari plastik. Permukaan bola mainan halus, bola berbentuk tetap, dan juga bola berwujud padat. Nah, yang kedua ada gambar perosotan. Nah, perosotan ini berwarna kuning dan biru. Permukaan perosotan halus untuk meluncur. Perosotan berbentuk tetap dan perosotan berwujud padat. Nah, yang selanjutnya kita mengelompokkan benda, yaitu wujud benda ada terbagi 3. Ada benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Yang dimana benda padat itu adalah benda yang mempunyai bentuk dan ukuran tetap jika diletakkan di mana saja. Nah, contohnya itu ada batu, kelereng, pensil. Sedangkan benda cair adalah benda yang bentuknya dapat berubah sesuai dengan wadah atau tempatnya. Contohnya air, madu, minyak. Nah, yang ketiga itu benda gas. Benda gas ini adalah benda yang berubah-ubah mengikuti bentuk dan ukuran wadahnya. Contohnya udara, angin, dan juga asap. Itulah anak-anak ibu tentang wujud benda. Nah, yang selanjutnya kita menuliskan ciri-ciri benda hasil pengamatan kita. Setiap hari banyak benda yang kita gunakan. Bentuk dan kegunaannya bermacam-macam. Kamu dapat mengamati untuk mengetahuinya. Lalu, kemudian kita menuliskan hasil pengamatan tersebut. Nah, lihat di sini ada alat dan bahan anak-anak ibu. Yang pertama itu ada bola, kayu, dan juga balon. Langkah pengamatan yang kita lakukan yang pertama, kita amati wujud, bentuk, dan warna setiap benda. Yang kedua, kita tuliskan hasil pengamatan ciri-ciri benda yang didapat. Nah, hasil pengamatannya. Nah, yang pertama itu ada nama bendanya bola. Ciri-cirinya untuk wujudnya padat, bentuknya tetap, warnanya merah dan putih. Yang kedua kayu, wujudnya padat, bentuknya tetap dan warnanya coklat. Yang ketiga udara dalam balon, wujudnya gas, bentuknya tidak tetap, warnanya kuning. Nah, bisa kita ambil kesimpulan, bola dan kayu mempunyai bentuk yang tetap. Bola dan kayu memiliki wujud padat. Sementara bentuk udara dalam balon tidak tetap. Udara dalam balon berwujud gas. Mengidentifikasi makna kata tentang keragaman benda. Nah, di dalam teks bacaan terdapat banyak informasi anak-anak ibu. Tanyakanlah pada gurumu atau diskusikan dengan temanmu jika menemui kata sulit. Yang ketiga, setelah mengetahui makna kata, kamu bisa membuat kalimat menggunakan kata tersebut. Jadi anak-anak ibu, kita ketahui dulu makna katanya baru kita membuat kalimatnya. Nah, di sini ada contoh teks menunggangi kuda. Uni dan teman-teman pergi ke kebun binatang. Mereka berencana akan menunggangi kuda. Mereka membayar sewa untuk menunggang kuda. Ada beberapa benda yang harus mereka gunakan, misalnya torsa, kacamata, dan sepatu bot. Setiap benda memiliki kegunaan berbeda.
Torsa berguna untuk melindungi badan. Kacamata berguna untuk melindungi mata. Sepatu bot berguna untuk melindungi kaki. Setiap anak akan didampingi oleh seorang pemandu. Lalu membantu penunggang menaiki kudanya. Pertama, mereka harus menginjak pijakan sisi kiri. Kemudian kaki kanan melangkah ke badan kuda. Mereka duduk di atas pelana pada badan kuda. Pemandu mendampingi sambil memegang tali kekang. Pemandu juga memberi aba-aba kepada kuda agar berjalan. Uni dan teman-teman senang bisa menunggangi kuda. Nah, dari bacaan ini anak-anak ibu ada kata-kata yang kita perlu tahu makna atau artinya. Di sini yang pertama itu kata menunggangi. Maknanya atau artinya yaitu menaiki. Yang kedua sewa, maknanya uang yang dibayarkan karena meminjam sesuatu. Yang ketiga pemandu, maknanya orang yang memandu sesuatu. Yang keempat aba-aba, yaitu maknanya kata perintah. Torso, maknanya rompi pelindung badan. Yang keenam tali kekang, artinya atau maknanya tali untuk mengendalikan kuda. Baru yang ketujuh pijakan, maknanya tempat menginjak. Dari kata-kata tersebut anak-anak ibu kita bisa membuat kalimat yang dimana contoh kalimat adalah yang pertama, Uni menunggangi kuda ketika berkunjung ke kebun binatang. Yang kedua, pengunjung membayar sewa untuk menunggangi kuda. Nah, pengamatan ciri-ciri benda yang ada pada teks tadi anak-anak ibu. Yang pertama itu ada alat dan bahannya. Ada sepatu bot, torso, kacamata, topi, tali pelana, tas pelana, pijakan, tali kekang, dan juga penutup mata kuda. Nah, dari alat dan bahannya ini kita bisa membuat hasil laporan pengamatan. Yang pertama langkahnya itu kita amati wujud, bentuk, dan warna setiap benda. Yang kedua kita tuliskan hasil pengamatan ciri-ciri benda yang kita dapat. Nah, hasil pengamatannya yang pertama itu ada benda sepatu bot. Wujudnya padat, bentuknya tetap, warnanya coklat. Yang kedua torso. Wujudnya padat, bentuknya tetap, warnanya hitam. Yang ketiga kacamata. Wujudnya padat, bentuknya tetap, warnanya hitam. Yang keempat topi. Wujudnya padat, bentuknya tetap, warnanya hitam. Yang kelima tali pelana. Wujudnya padat, bentuknya tetap, warna coklat. Yang keenam alas pelana, wujudnya padat, bentuknya tetap, warnanya coklat. Yang ketujuh pijakan, wujudnya padat, bentuknya tetap, warnanya coklat. Yang kedelapan tali kekang, wujudnya padat, bentuk tetap, warna coklat. Nah, yang kesembilan penutup mata kuda. Wujudnya padat, bentuknya tetap, warnanya coklat. Nah, bisa kita ambil kesimpulan, semua benda memiliki bentuk tetap. Semua benda berwujud padat. Ada benda yang berwarna coklat, ada pula benda yang berwarna hitam. Nah, begitulah anak-anak ibu tentang membuat hasil laporan pengamatan kita. Baiklah anak-anak ibu semuanya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dari apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat kamu pahami dan kamu mengerti. Apabila pada pembelajaran kita hari ini ada materi yang kurang kamu pahami dan kurang kamu mengerti, boleh ditanyakan kepada ibu guru. Nah anak-anak ibu, untuk tugasnya di rumah, kamu membuat laporan pengamatan tentang keragaman benda yang ada di sekitarmu. Nah, amatilah 3 benda yang ada di rumahmu. Lalu, buatlah laporan pengamatannya seperti yang ada pada bukumu halaman 213 atau seperti yang sudah kita pelajari pada video pembelajaran ini. Nah, itu saja untuk tugasnya ya nak ya. Jadi, amatilah terlebih dahulu 3 benda yang ada di rumahmu. Tuliskan nanti apa nama bendanya, lalu amatilah bagaimana ciri-ciri setiap benda.
Nah, baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa mengerjakan tugasnya dengan baik. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa pada video kita yang selanjutnya. Selagi masih ada waktu hari ini, anak-anak ibu, jangan suka menunda-nunda mengerjakan tugas. Salam sehat, sampai jumpa, dadah.